Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Budi Septiawan. Saya berasal dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangkaian kegiatan sertifikasi dosen Smart Serdos tahun 2025. Untuk memenuhi persyaratan dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada video ini, saya akan menguraikan secara singkat namun komprehensif mengenai RPS pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester lalu, yakni mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami arah, struktur, serta capaian pembelajaran yang akan kita capai bersama selama satu semester ke depan. Adapun deskripsi mata kuliah pada kuliah ini adalah Sistem Informasi Akuntansi merupakan mata kuliah wajib yang ditempatkan pada semester 4. Adapun bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait konsep, fungsi, dan juga implementasi sistem informasi akuntansi dalam dunia bisnis, serta juga membekali mahasiswa dalam keterampilan teknis dalam membaca dan juga merancang dokumentasi sistem seperti flowchart, DFD, IRD, ataupun REA. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi diantaranya adalah mahasiswa mampu memahami siklus pengembangan sistem informasi akuntansi termasuk perancangan dan dokumentasinya. Juga mahasiswa mampu mendesain proses bisnis berdasarkan pendekatan SDLC, System Development Life Cycle. Kemudian, mahasiswa juga mampu melakukan analisis terhadap proses bisnis dan pengendalian internal dalam sistem informasi. Dan terakhir, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan mengambil keputusan berbasiskan data dari sistem yang ada. Adapun materi pokok selama perkuliahan, total pertemuan ada 16 pertemuan yang terdiri dari 8 pertemuan sebelum UTS dan 8 pertemuan setelah UTS. Beberapa pertemuan tersebut diantaranya, yang pertama adalah konsep dasar SIA dan juga siklus akuntansi, dilanjutkan dengan transaksi bisnis dan sistem ERP, lalu dokumentasi sistem, lalu dilanjutkan dengan pembahasan database dan pengendalian fraud, lalu pembahasan komprehensif pada siklus dimulai dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus SDM, dan juga siklus buku besar, serta ditutup dengan pelaporan keuangan dan audit sistem informasi. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi menggunakan pendekatan kombinatif dimulai dari ceramah, diskusi, studi kasus, serta praktik berbasis proyek dan membuat pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan beberapa tools seperti Microsoft Visio, Microsoft Excel, dan juga Visual Basic. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu dan juga kelompok 30%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Mahasiswa juga di akhir perkuliahan akan menghasilkan proyek akhir berupa makalah dan juga aplikasi sederhana berdasarkan studi kasus yang dikaitkan dengan praktik sistem informasi akuntansi pada dunia nyata. Demikianlah pemaparan terkait rencana pembelajaran semester pada sistem informasi akuntansi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan ilustrasi micro teaching pada mata kuliah sistem informasi akuntansi, dan saya mengambil salah satu materi di pertemuan ke-11 yakni tentang siklus produksi pada sistem informasi akuntansi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada perkuliahan kali ini, di mana kita masuk ke pertemuan
ketiga setelah UTS gitu ya teman-teman, atau kurang lebih di sini teman-teman masuk ke pertemuan 11 gitu ya secara keseluruhan, di mana kali ini kebetulan momennya kita melaksanakan perkuliahan secara daring melalui media platform Zoom gitu ya. Setelah minggu lalu kita bertatap muka di kelas, kali ini kita bertatap muka secara maya melalui media daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan belajar kita semua, sehingga kita masih bisa tetap belajar berdiskusi satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini sehat-sehat semua ya, teman-teman semua dalam keadaan baik semua tentunya, sehingga kita bisa beraktivitas selama ini dengan baik. Oke, teman-teman mungkin jangan lupa untuk mengisi presensi, absensi nantinya seperti yang sudah saya share nanti di grup untuk barcode-nya. Nanti silahkan teman-teman mengisi presensi, absensi, kehadiran masing-masing untuk pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, mungkin izin untuk sedikit merefresh ataupun gambaran perkuliahan yang sudah kita lakukan sampai dengan pertemuan hari ini. Kita membahas tentang siklus produksi. Mungkin ada yang ingat kira-kira pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa ya? Barangkali ada yang ingin memberikan pendapat. Saya Pak, Ya, silahkan Anissa. untuk minggu lalu itu ada materi siklus pengeluaran dan pendapatan. Nah, untuk lebih mereviewnya, siklus pendapatan itu di mana arus kas masuk perusahaan dan Oke. perusahaan mengelola kas yang masuk juga keluarnya barang kepada konsumen. Sedangkan siklus pengeluaran itu arus kas keluar perusahaan dan juga perusahaan mengelola kas yang keluar tersebut dan juga masuknya barang dari supplier, Pak. Oke, terima kasih. Excellent, Anissa. Terima kasih atas penjelasannya. Nanti kita berdiskusi lagi dalam perjalanannya, teman-teman. Jadi menarik ya, kita akan melanjutkan tentang materi yang sudah dikaji minggu lalu di bagaimana pendapatan, pengeluaran, dan kali ini di siklus produksi. Izin saya untuk share screen ke teman-teman semua. Apakah layar saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua di sini. Jadi kita masuk ke siklus produksi pada sistem informasi akuntansi. Jadi kalau sebelumnya itu di siklus pendapatan dan siklus pengeluaran gitu ya. Nah, ini agak menarik lagi nih siklus produksi. Kira-kira kalau ngomongin siklus produksi menurut teman-teman dari ketiga perusahaan yang dominan dibahas di akuntansi, kalau di siklus produksi kira-kira adanya itu di si perusahaan jasa, dagang atau manufaktur menurut teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang bisa Izin, menjawab? Pak. Silakan, Askia ya. Silakan Askia. Di adanya menurut SK itu yang produksi. Oke, betul. Terima kasih. Jadi ada di perusahaan manufaktur. Bagaimana yang namanya sistem produksi ini ataupun aktivitas produksi ini adalah mengolah produk gitu ya, dari barang mentah menjadi barang jadi. Nah, untuk memahami lebih jauh secara gambarannya, adapun tujuan perkuliahan kita ada empat nih teman-teman gitu. Jadi secara yang pertama nanti kita ngebahas proses bisnisnya apa aja sih di siklus produksi itu. Lalu yang kedua ini ngomongin terkait bagaimana yang namanya akuntansi biaya. Teman-teman kan prodi akuntansi nih gitu. Bagaimana akuntansi biaya ini bisa membantu perusahaan untuk mencapai tujuan produksinya. Lalu teman-teman juga harus mampu nih mengidentifikasi pengendalian apa yang mungkin dilakukan di siklus produksi, dan juga harus mampu mengidentifikasi keputusan-keputusan apa saja sih yang dibutuhkan dalam siklus produksi ini. Oke, untuk memahami lebih jauh, mungkin saya mulai dari studi kasus di siklus produksi ini untuk agar kalian bisa memahami.
Nanti dalam perjalanannya silahkan ya, jikalau kalian ada yang ingin ditanyakan dalam pemaparan materi saya, dipersilakan. Oke, kita mulai di salah satu perusahaan yang bernama PT Nusa Elektra gitu ya. Di mana perusahaan ini adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai perangkat alat elektronik, TV, speaker, dan juga lain sebagainya gitu. Namun, dalam perjalanannya, PT Nusa Elektra ini perusahaan yang sebetulnya dikenal sebagai perusahaan yang efisien dan biaya produksi rendah. Kemudian permintaan pasar berubah nih. Mereka harus bertransformasi karena konsumen menginginkan produk yang lebih menarik, fitur yang lebih pintar, dan juga kualitas yang lebih tinggi. Maka perusahaan ini pun beralih ke strategi diferensiasi produk. Jadi yang awal mulanya low cost produk dengan biaya yang cukup rendah dan efisien, kemudian untuk strategi ke depannya ini harus jauh lebih berdiferensiasi gitu sehingga bisa berdampak terhadap operasional biayanya. PT Nusa Elektra akan bertransformasi sehingga apa yang kemudian ini menjadi tantangan dalam perubahan transformasi tersebut, mereka harus ada biaya produksi untuk meningkatkan karena ada investasi mesin-mesin baru. Lalu kemudian ada supervisor yang sedikit kebingungan karena laporan keuangan ini menunjukkan efisiensi menurun, padahal produksi mereka semakin cepat. Lalu ada tim desain yang agak meragukan data biaya produk yang disajikan. Lalu ada lapor performa hanya menampilkan angka keuangan. Padahal tidak hanya angka keuangan, angka-angka non keuangan juga mereka harus mampu mengidentifikasi. Sehingga dari tantangan-tantangan inilah yang namanya perusahaan usaha Elektra merasa sedikit kesulitan untuk kemudian untuk bertransformasi karena ada beberapa kendala. Nah, sampai pada akhirnya pimpinan Nusa Elektra ini meninjau ulang nih inspeksi ke lapangan gitu. Melihat seluruh siklus produksinya dan membangun SIA produksi yang lebih terintegrasi satu proses dengan yang lainnya gitu. Ada yang mungkin bisa memberikan gambaran sederhana terintegrasi itu apa sih menurut teman-teman? Sederhana aja kira-kira. Ada yang ingin memberikan pendapat? Barangkali ada terintegrasi, terintegrasi, barangkali ada. Masih kebingungan mungkin ya, teman-teman. Nanti sambil dilanjutkan lagi, saya biar lebih memahami lagi bahwasanya terintegrasi ini adalah saling terhubung satu dengan yang lainnya gitu, teman-teman. Jadi proses perencanaan terhubung dengan proses penjadwalan produksi, terhubung juga dengan proses akuntansi biaya, terhubung juga dengan proses-proses lainnya gitu. Jadi itulah terintegrasi. Nah, kemudian disinilah mulai dibangun berdasarkan 4 pilar siklus utama dalam kegiatan siklus produksi gitu. Yang pertama adalah perancangan produk. Artinya ini tahapan awal yang kemudian menjadi salah satu yang cukup fundamental juga. Kemudian menyusun bill of materials, operation list, dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa terhubung ke sistem biaya. Dan juga ada proses selanjutnya, ada perencanaan dan penjadwalan. Dan juga proses selanjutnya adalah operasi produksi gitu. Sehingga ini adalah tahapan-tahapan juga yang cukup penting. Dan tidak kalah pentingnya di tahapan siklus produksi adalah akuntansi biaya. Teman-teman sebagai seorang calon akuntan, sarjana akuntansi, ternyata teman-teman bisa punya peranan penting nih. Karena teman-teman yang paham cost accounting bisa mengidentifikasi proses siklus produksi ini dengan menerapkan sistem job order costing dan juga menentukan proses costing dan bisa menghitung biaya produk secara real time, bahkan bisa memantau biaya inspeksi dan juga kerusakan. Sehingga ini menjadi hal yang fundamental. Sampai sejauh ini barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman. Belum ada, Pak.
Belum ada ya. Oke, sambil saya lanjutkan lagi gitu ya. Di sini ada gambaran diagram konteks keterkaitan antar siklus karena minggu lalu kita bahas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran di mana siklus produksi ini kena keterkaitan tuh dengan revenue cycle, dengan expenditure cycle, dengan general ledger dan siklus-siklus lainnya. Artinya, terintegrasi di sini adalah apa? Antar satu siklus dengan siklus lainnya ini punya keterhubungan. Contoh sederhana, misalkan dengan siklus revenue. Artinya produksi ini tidak bisa berjalan baik ketika tidak ada keterhubungan dengan siklus pendapatan gitu. Yang nggak akan tahu penjualannya gitu ya. Yang namanya produksi pasti harus tahu penjualan apa yang paling laku, yang paling rame, sehingga kemudian produksinya harus seperti apa sih yang dilakukan. Seperti itu. Ini juga masih sama diagram konteks yang berlevel lagi, diagram konteks level 1 gitu ya. Kalau tadi level kosong, ini level 1 yang kemudian ini menggambarkan keterhubungan sistem satu dengan sistem yang lainnya gitu. Nah, kemudian dengan adanya saling keterhubungan satu dengan yang lainnya, kini sistemnya lebih terintegrasi menggunakan bisa dengan software tertentu yang dikembangkan oleh Nusa Elektra ini sehingga kemudian yang namanya tim produksi tahu area yang harus diperbaikinya apa, pemasaran bisa ditetapkan dengan harga yang tepat dan pelanggan dan juga berkualitas tinggi. Sehingga harganya juga masuk akal gitu. Meskipun diferensiasi produk, tapi karena proses yang tertata dengan baik, saling terhubung dengan baik, sehingga mungkin awalnya biayanya agak sedikit tinggi dengan terkelola dengan baik, pada akhirnya bisa lebih rendah lagi dan low cost seperti itu. Nah, sehingga itu jadi gambaran bahwasanya PT Nusa Elektra ini menjadi salah satu perusahaan yang cukup berhasil berdasarkan histori di sini bertransformasi dari sistem yang awal mulanya belum terintegrasi menjadi sistem yang terintegrasi. Oke, mungkin saya ingin sedikit mereview dari gambaran yang tadi saya sampaikan. Mungkin teman-teman kasih pendapat aja secara umum gitu ya. Mungkin saya ingin ke Asri gitu ya. Menurut Asri, peranan apa sih peranan akuntansi biaya dari siklus produksi menurut Asri? Mohon maaf, Pak, boleh diulang pertanyaan? Pertanyaan terkait akuntansi biaya kan eh, dalam salah satu proses produksi tadi ada salah satu konsep yang penting adalah terkait akuntansi biaya di siklus produksi ini. Menurut Asri apa sih pentingnya akuntansi biaya di siklus produksi pada perusahaan manufaktur? Pentingnya akuntansi biaya ini itu Pak bisa membantu perusahaan untuk menghitung biaya produksi Hmm. secara real time. Terus juga akuntansi biaya itu bisa untuk membantu menghitung biaya inspeksi dan kerusakannya. Terus itu juga dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penetapan harga, terus kontrol efisiensi produksi, juga identifikasi area yang perlu diperbaiki dalam proses manufaktur perusahaan. Oke, menarik nih. Ini jadi sebuah gambaran calon akuntan gitu ya, Asri di masa depan gitu ya, cost accounting karena ini teman-teman kalau belajar tentang, kalau teman-teman boleh tahu nih, area manajemen accountant atau cost accountant itu belum banyak yang suka ataupun mau ke area sana. Orang berpikir akuntan itu financial accountant, auditor gitu ya di perusahaan-perusahaan, tapi yang cost accountant ataupun manajemen accountant itu justru nggak banyak yang mau ke area sana, tapi secara salary ataupun penghasilan bisa besar tuh jadi seorang cost accountant ataupun manajemen accountant. Nah, ini gambaran-gambaran dokumen yang kemudian bisa dijadikan gambaran buat teman-teman bahwasanya ada dokumen-dokumen karena kan kita ngomongin sistem informasi akuntansi
Dokumen-dokumen di sini tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar dalam setiap proses produksi. Ada bill of material, ada operation list. Jadi ketika ada gambaran dokumen-dokumen di sini, tahu gitu. Sebetulnya material yang kita miliki itu untuk memproduksi, contohnya di sini Blu-ray itu apa gitu. Blu-ray player itu apa sih komponen-komponennya yang harus dipersiapkan? Ada control unit, back panel, side panel, dan lain sebagainya. Dimulailah untuk membuat Blu-ray itu dimulai dari bikin create side panelnya gitu. Operation name numbernya seperti apa, descriptionnya apa, machine number yang digunakannya apa, standard time ini seperti apa, sehingga kalau ini jelas terstruktur dengan baik untuk membuat apa namanya finish product ini bisa tertata dengan baik seperti itu. Ada juga dokumen-dokumen lainnya sehingga ini bisa dijadikan gambaran bahwasannya ini menjadi hal yang penting bahwasannya dokumen-dokumen tadi untuk mengotorisasi produksi sejumlah produk seperti itu. Lalu ada juga ancaman-ancaman yang mungkin datang gitu ya, dan pengendalian yang ada seperti apa gitu. Ini salah satu hal yang juga penting bahwasanya ancaman sangat mungkin pada setiap siklus yang ada di SIA, tapi bagaimana kontrol dan pengendalian yang dilakukan ini bisa meminimalisir ancaman-ancaman yang ada. Seperti itu. Ya, jadi itu gambaran terkait materi, terkait siklus produksi. Mungkin saya buka satu ataupun dua pertanyaan dari teman-teman di sini terkait siklus produksi yang tadi sudah kita bahas. Barangkali ada, dipersilakan. Bapak, Mereview. saya ingin bertanya. Oke, silahkan. Boleh. Kan tadi Bapak menjelaskan di sistem produksi PT Elektra itu ada fungsi dari perencanaan dan penjadwalan. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih Pak fungsi penting adanya perencanaan dan penjadwalan yang dilakukan oleh PT Nusa Elektra tersebut? Oke, balik lagi tadi ya pertanyaan Anissa terkait perencanaan gitu ya. Jadi perencanaan dan penjadwalan ini adalah salah satu komponen-komponen awal gitu. Apalagi yang namanya eh, apalagi perencanaan gitu. Ini hal-hal yang memang fundamental dan di awal gitu. Tadi pertanyaan Anissa terkait poin yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Jelas bahwasannya tadi disinggung sebelumnya bahwasanya untuk membuat produk, misalkan ingin membuat produk sepatu misalkan ya, kita buat sederhana, artinya perlu dari perancangan produk terlebih dahulu, mendesain sepatu itu seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan untuk membuat sepatu misalkan gitu. Lalu di perencanaan dan di penjadwalan ini maksudnya apa? Ini kaitannya dengan masalah perencanaan terkait scheduling untuk membuat sepatu tadi. Ini ngomongin terkait berapa sepatu yang akan dibuat, kemudian berkaitan dengan jadwalnya seperti apa, sehingga ini harapannya bahan baku tidak menumpuk dan tidak lagi berlebihan di gudang seperti itu. Jadi perlu adanya planning dan juga scheduling. Banyak sekali beberapa metode yang bisa dikembangkan seperti misalkan just in time, MRP gitu ya, ataupun IOQ, beberapa metode tadi. Jadi fungsi pentingnya adalah kaitannya dengan bagaimana perencanaan dan penjadwalan ini bisa memproduksi unit sepatu tadi sesuai dengan perencanaan produk yang ada dan terjadwal sesuai dengan kebutuhannya. Begitu, Anissa. Mudah-mudahan bisa diikuti, Anissa. Bisa Pak? Oke, terima kasih, Anissa, gitu ya. Tuh gambaran yang tadi saya berikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Dan ini ada gambaran buat minggu depan ya, teman-teman. eh, Tugas di siklus produksi. Teman-teman silahkan buat makalah sederhana saja, gitu ya. Tidak usah terlalu panjang. Saya rasa 5 halaman juga cukup, gitu ya.
terkait bagaimana perusahaan manufaktur ini perlu mengelola siklus produksinya dan apa keterkaitan siklus produksi dengan keterkaitan bagaimana siklus produksi ini adalah hal yang penting dalam perusahaan manufaktur. Ya, jadi apa sih peranannya gitu ya? Sistem informasi akuntansi itu dalam proses produksi di perusahaan manufaktur. Oke, mungkin itu gambaran di minggu depan. Nanti kita bahas insya Allah di minggu depan. Sekian mungkin dari saya atau ada yang ingin tanyakan lagi dari teman-teman atau sudah cukup? Sudah ya, saya rasa ya cukup teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sekian saya tutup untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kelas minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran micro teaching pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada materi siklus produksi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki fondasi kuat dalam memahami, menganalisis, dan merancang sistem informasi akuntansi, serta mampu merespon tantangan digital di dunia kerja secara profesional. Mari kita jadikan perkuliahan ini sebagai ruang pembelajaran yang aktif, kritis, dan relevan dengan kebutuhan industri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.